Jadi merebut tuh ibadah. Kalau nggak ada ibadahnya kita nggak bisa ikhlas gitu. Ketika saya waktu itu, saya dan keluarga saya kan mau bikin sertifikat tuh, duit sama sekali kagak ada tuh, sama sekali kagak ada. Munculnya di lemari bobrok tuh ketika ibu saya lagi bongkar-bongkar tuh duit jatuh semuanya. Bermanfaat itu pertama, sekarang ini kan lagi ada musibah kebakaran gitu. Bersih-bersih masjid, sampai warga-warga juga diundang semuanya suruh bersihin masjid di mana-mana gitu. Kayak zaman Rasulullah lah. Kan masjid kan bukan sekedar buat ibadah doang. Jangan sampai kasar, kita kan waktu kecil juga seperti itu dulu ya. Ngalamin gitu juga, dorong-dorongan lah. Waktu pas lagi sholat dorong-dorongan, dipukul, pak. Nama saya Suprapto. Biasa panggilannya sehari Tato gitu. Jadi badan kita juga nggak bertato. Ya. Jadi umur sekarang 58 tahun. Jadi saya menjadi marbot di Masjid Jami Sa'ah Al Mubarakah, beralamat di Jalan Kemayoran Timur 2, RT 004, RW 08, Kelurahan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari tahun 2009 berapa tahun nih? 16 tahun kurang lebih lah. Nama saya Sugeng Setiawan, dipanggil sehari-harinya Awang. Saya bekerja sebagai operator dan marbot Masjid Akbar Kemayoran sejak tahun 2000. Awal pertamanya saya kerja di kota. Waktu di kota kan masih rame-rame bola tangkas gitu, masih rame kan dulu. Nah, saya diajak sama seseorang nih, ngajakin servis itulah. Saya mau benerin alat-alat itu. Ya tempat-tempat yang hibur-hiburan malam gitu, diskotik dulunya. Namanya di daerah kota zaman dulu kan, waduh, pokoknya tahu deh, duit gampang banget. Penghasilan saya setiap pulang malam tuh bawa duitnya 300.000. Begitu saya di Masjid Akbar sebulan 300.000 ya. Yang penting manfaatinnya lebih enak deh. Dulu bermanfaat, sekarang lah lebih bermanfaat lagi karena bisa gabung gitu loh, kerjaannya emang udah sehati gitu loh. Apa yang kita kerjain emang jadi bermanfaat buat jemaah loh kita. Kalau awal baru kita di sini di masjid tuh, kita ini isi dulu kita di sini di masjid nih. Jadi kita tahu kan lingkungan masjid, sama pengurus yang lama juga udah akrab. Sebelum sampai sekarang nih, saya jadi tukang bangunan. Begitu marbotnya meninggal, ya kita udah dah, langsung deh. Emang udah niatan juga dari hati, mau ibadah aja sama Allah gitu loh. Ada seorang ustadz nih di kompleks saya, namanya Pak Yunus. Bang, kamu mau hidup begitu-gitu aja, nggak ada tujuan ke sono gitu. Mau nggak ikut bapak jadi marbot Masjid Akbar, bersih-bersih lah gitu. Setelah saya pikir-pikir, daripada hidup begini mendingan saya di Masjid Akbar mencari pahala dan mencari rezeki lah lumayan gitu ya. Oh, saya kerja di Akbar ini alhamdulillah lah 2.200.000 buat sehari-hari, alhamdulillah kecukupi lah. Jadi merebut tuh ibadah, kalau nggak ada ibadahnya kita nggak bisa ikhlas gitu. Kalau terlalu ngandelin di sini, maaf-maafnya nggak bakal bisa, nggak bakal ada yang awet gitu loh. Karena kita gimana ya, bukan pekerjaan juga sih, karena ini kerjaan sosial gitu loh. Jangan bilang sih katanya kerjaan mulia. Berkah juga, yakin aja kata Pak Yunus, lo kamu kerja Bang di Akbar yakin aja, pasti rezeki ada aja gitu.
Ya benar juga ada rezekinya. Ketika saya waktu itu, saya dan keluarga saya kan mau bikin sertifikat tuh, duit sama sekali kagak ada tuh, sama sekali kagak ada. Katanya bapak saya pas almarhum bilang ini, yang bisa bikin sertifikat kamu doang kayaknya sih gitu. Ya saya cuma ada Allah, saya bilang saya nggak mungkin minta sama orang segini besar begini. Ya udah deh, saya mau doa aja. Begitu saya doa, butuhnya segini buat bikin sertifikat, ada aja rezeki. Munculnya di lemari bobrok tuh ketika ibu saya lagi bongkar tuh duit jatuh semuanya. Jumlahnya pas segitu lagi, 56 lah. Langsung datang ke Akbar ngomong ini, "Wah, itu duit siapa bang?" Saya kagak tahu, saya juga nggak punya duit mak. Itu rezeki tiba-tiba begitu, saya juga bingung dari mana nih gitu. Dari selama kayak jadi marbot mungkin ada balasannya itu kali. Harus saya bayar semuanya, udah selesai, sertifikatnya dapat nih, lagi senang-senangnya masa meninggal. 3 kali meninggal tahun 2015, bedanya cuma sebulan. Enggak sampai sebulan, seminggu sama 2 minggu bedanya. Pertama ibu saya, adik saya, istri saya, tiga-tiganya sekalian. Mungkin ini apa ya, kita juga nggak pernah berdoa, nggak apa juga. Ya, tiba-tiba kita ditawarin, ada nawarin umroh dari Pemda melalui anggota dewan pada tahun 2019. Mungkin ini kali ya, emang rezeki, ya Allah, kayak nggak nyangka gitu loh. Mungkin ini kali ini, ya karena kita udah mengabdi sama masjid kali begitu ya. Ya Allah, Allah ngelihat sendiri lah, kasih kemudahan gitu. Jadi kalau jangan dilihat dari ininya deh, nilai-nilai ininya. Kita yang penting ibadah, niat, ikhlas gitu. Insya Allah. Saya di Masjid Akbar ini saya nggak kepengen keluar gitu, soalnya ada amanah dari Pak Haji Unus sama bapak saya, jangan tinggalkan Masjid Akbar. Pegangnya itu amanah aja, saya jangan tinggalkan masjid gitu. Awal-awal kita 2009 itu, maaf kita jangan lihat kecil atau besarnya gitu, 200.000. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa makan, bersyukur gitu lah, mungkin bisa ketemu makan lah. Anak kita 3, kemarin juga kita ditambahin anak lagi, dari kakak ipar kan almarhum tuh, dua-duanya almarhum, anaknya 3 juga. Kita urus juga tuh anak, ngurus itu anak kita 3, itu 3 jadi 6 kan, 8 mah kita orang tuanya. Alhamdulillah dengan begini pun kita juga masih bisa ngasih makan istilahnya anak yatim gitu. Gaji 1,1 juta, itu pun satunya itu kita harus bantuin jadi imam. Berjalan sampai sekarang, alhamdulillah sampai sekarang masih bisa gitu berbakti sama masjid. Kan rumahnya Allah, kita harus muliakan rumahnya Allah ya. Masjid kan buat tempat ibadah dan menuntut ilmu lah, misalnya tadarusan, dengerin ceramah-ceramah gitu. Namanya rumah Allah kan untuk umum itu sebenarnya ya. Musafir yang datang kita bisa langsung ramah tamah, jadi tambah banyak temen lah, bermanfaat. Itu pertama sekarang ini kan lagi ada musibah kebakaran situ. Yang terkena musibah juga kadang kemari butuh air atau mandi, kita persilakan gitu loh. Aparat juga banyak yang kemari sholat, atau sekedar istirahat juga. Karena mereka juga pakai PPSU, kayak dari BPBD, terus dari Satpol PP. Karena mungkin di sana juga nggak ada buat istirahat. Kadang-kadang istirahat di sini, silakan. Jam berapa pun nih, alhamdulillah sih 24 jam gitu terbuka. Jadi tetap kita jaga loh, di antara tempat wudhu atau teras atau sekalipun jalanan gitu, namanya orang jalan kan ke situ, kita jangan kayak begitu. Kita suka endus-endus gitu hidung loh.
apa nih buat apa gitu. Sampai ke situ kita. Kalau emang kita endus bau begini, ya kita ambil wipol deh gitu loh, kita semprot pakai wipol. Penting itu, kesucian itu, selain kebersihan. Sebenarnya kan kalau masjid kan sentral umat Islam sebenarnya kan 24 jam harusnya mah. Kan tempat ini umat mau istirahat kayak mau itu kan nggak masalah sebenarnya. Apalagi orang-orang yang ngungsi segala kebakaran segala itu kan penting banget itu. Kayak zaman Rasulullah lah, masjid kan bukan sekedar buat ibadah doang, buat diskusi apa gitu, yang penting yang positif, kayak membantu sesama begitu. Kayak ada musibah, ya silakan kayak begitu. Jadi nggak monoton toh, harus ibadah. Ada fungsi yang lainnya, itu sama kayak begitu, sosialnya gitu. Zaman Rasulullah emang dijalanin kok itu. Emang dulu pernah begitu, kita ngejalanin begitu, dikunci nih kelat Islam. Tapi belakangan kemari kita juga berpikir gitu loh. Kayaknya nggak mesti begini nih gitu loh. Kayak ada musafir segala macam, atau ada kadang mau sholat tahajud, kadang mau dia ke masjid. Oh iya ya, udahlah biarin lah. Yang penting kita bang yang istilah tromol-tromol yang ada isinya duit, kita udah amanin gitu, silakan aja. Namanya rumah Allah pasti dijaga sama Allah gitu. Atau kalau mau aneh-aneh atau ada macem-macem, urusan diri sama Allah deh, begitu aja. Dan juga Allah yang ganjar. Alhamdulillah ya, ada anak kecil ya bersyukur. Awal-awal kita kurang suka ya, karena berisik segala macam. Bahkan kemari dia berpikir lagi, berpikir positif lagi gitu loh. Oh iya, kita kalau anak gablok siapa generasi penerusnya? Namanya anak-anak mah peringatin aja. Peringatin deh, jangan begitu deh gitu. Jangan sampai kasar. Kita kan waktu kecil juga seperti itu dulu ya. Ngalamin gitu juga, dorong-dorongan lah. Waktu pas lagi sholat dorong-dorongan, dipukul, pak. Yang penting tujuannya satu, dia mau datang ke masjid itu aja. Dibiasain dari kecil mau ke masjid. Daripada dia main kemana-mana kan, mendingan dia ke masjid. Karena kita butuh generasi buat penerus. Ya sama itulah, biar kebiasaan positif gitu loh dari kecil. Insya Allah lah, kalau emang udah biasa ke masjid, dia nggak usah disuruh lagi. Kalau zaman sekarang kan sendiri kan anak susah disuruh ke masjid, susah. Kalau masih kecil kan biar tahu nih masjid kayak gimana, berjamaahnya gimana, gitu harus jadi tahu ya. Nah, namanya anak-anak pasti ribut mulu ya, berantem lah ini. Terawih umumnya tuh dulu tuh. Kalau awal-awalnya Ramadan, anak-anak penuh banget masjid. Dari menjelang seminggu udah berkurang tuh, anak-anaknya berkurang juga. Kalau bulan puasa Ramadan, pokoknya ramai alhamdulillah. Apalagi menjelang dari buka puasa maghrib ke isya mau ini, itu tahu sendiri kan banyak makanan, dalam macam minuman yang tumbas. Tetap kita usahain gitu sebersih mungkin. Karena tenggang waktunya kan dekat gitu loh, antara maghrib ke isya. Nah kita bebenah belum sholat maghrib kan, kepotong sholat maghrib. Kalau saya mah ini, masjid kan rame nih. Kalau kotor-kotoran gitu kan kayak kalau kita nyapu kan pahalanya sama tambah. Kita lihatnya bulan Ramadan aja, pahalanya dilipat gandain semuanya. Kayak ada sampah sedikit gitu. Nah itu juga harusnya dari diri sendiri punya sifat kayak begitu. Karena ada hadisnya juga sih, dia ngambil sampah di kayak sisa-sisa pasir kantongin, itu pahalanya gede. Orang pada belum tahu sih itu, kebersihan masjid bukan tugas marbot doang, jemaah juga harus terlibat. Kalau di bulan-bulan Ramadan ini kadang-kadang suka ada bantuan lah. Waktu itu pernah ada program pembersihan dari Wipol, pernah itu program gerakan masjid bersih kembali, itu bersih-bersih masjid sampai warga-warga juga diundang semuanya, suruh bersihin masjid di mana-mana, di bawah, di atas, semuanya pokoknya. Kalau bersihin masjid mah kompakan harus ada sih sebenarnya. Wah, bagus banget ya, keren banget pokoknya melibatkan masyarakat untuk sama-sama bersih-bersih masjid. Karena kan masjid itu tempat buat ibadah kita sendiri gitu. Jadi kenapa bukan kita yang sudah membersihkan masjid kita? Jadi bukan tugas saya doang gitu, menurut
Menurut saya sih begitu. Harusnya kan kita jaga sama-sama masjid. Kebersihan dari iman, ya iman harus bersih. Kalau iman kita nggak bersih, nggak mungkin kita bisa kayak jalan kayak begini. Istilahnya mau ke masjid, buat apaan kalau kita nggak bersih gitu. Dari imannya itu sendiri, kita bisa kita berpikir, oh iya, kita nih harus bersih segala macam, suci, mau ibadah kan menghadap yang kuasa, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Emang harus bersih iman. Jangan iman segala sesuatunya kalau nggak bersih buat apaan?